Hadirin dipersilahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Ladies and gentlemen, are you ready? Ten, 9,
Ser. Oke. This is the way we crash the party. Berikut adalah video saat mewawancarai guru sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menanyakan wawancara kepada Bapak tentang penjajahan Jepang. Yang pertama, kenapa sih Bapak memberi tugas wawancara? Ya, saya berikan tugas sejarah seperti ini. Satu, supaya siswa belajar kreatif, artinya tidak membosankan. Karena sekarang kurikulum merdeka sebenarnya. Merdeka itu bebas, ya, artinya bisa apa saja ide dan gagasan yang terbaik buat negara. Intinya itu. Yang kedua, supaya kamu inovasi buat perubahan inovasi yang lebih baik. Terakhir, menyenangkan. Kalau belajar begitu terus kan bosan. Kalau menyenangkan kan Bapak bilang ada musiknya, ada lagunya, silahkan. Yang penting kamu bahagia. Caranya banyak, terserah, ya. Mau pakai musik lah, mau pakai bentuk figur apalah. Yang penting kamu merasa tidak terpaksa, tapi menyenangkan. Ya. Kemudian, kenapa orang-orang menyebutkan bahwa penjajahan Jepang lebih kejam dari penjajahan Belanda, padahal waktu penjajahannya sebentar? Ya, hanya 3 tahun setengah, tapi menyakitkan. Apa yang menyakitkannya? Yaitu kerja dipaksa. Jadi kalau Belanda ada kemanusiaannya, kalau Jepang bukan tidak ada, lebih dari Belanda penyiksaannya maksudnya. Jadi kalau orang tidak taat dan tidak memenuhi, ditembak. Kan kejam. Contoh kerja tanam paksa, membuat jalan, ya, dilanjutkan jalan juga oleh Jepang. Terus memaksakan harus menanam tanaman yang diinginkan oleh negara Jepang dan mengambil rempah-rempah dengan cara-caranya yang kenapa? Karena Jepang pada waktu itu menghadapi negara Barat di negaranya. Karena Jepang hampir memenangkan perang. Makanya Jepang ditakuti. Makanya Jepang bagaimana caranya bangsa kita maju sebenarnya, tapi caranya yang salah. Karena di Asia pada waktu itu hanya Jepang yang bangsa dan bisa mengalahkan negara Eropa. Yang lainnya baru tipu semua. Saya sebut kakak tua. Ya. Dalam istilah 3 cahaya Asia. Terus kenapa sih perlawanan prajurit Italia Blitar disebut perlawanan terbesar pada pendudukan Jepang? Karena pada waktu itu tentara peta kita memberontak, ya, dan banyak. Karena yang dilatih oleh Jepang pada waktu itu, kenapa Jepang melatih tentara peta kita supaya bisa menghadapi bangsa Eropa? Tapi ternyata sebelum selesai sudah dibom duluan. Jadi senjata mata Tuhan. Nah itu aja. Jadi yang dilatih melawannya melatih. Begitu. Ya, paham. Terus kenapa ketua dari pimpinan prajurit peta dihadiri secara inofisial atau tidak langsung? Karena kan kalau diperlihatkan memalukan. Makanya pada waktu itu pimpinan peta kan Supriyadi. Iya. Ada di mana di hukumnya, di mana kuburannya sampai sekarang. Apa masih boleh ke Jepang? Masih misteri. Karena sejarah. Jadi apa? Udah meninggal, yang jelas sekarang udah meninggal, kan udah jauh, dia masih ditahan dulu. Betul? Bisa jadi masih hidup, dibawa ke Jepang bisa, karena Supriyadi cerdas, dijadikan panglima juga cerdas. Tapi di mana udah tahu, makanya misteri sama sejarah. Paham? Selanjutnya, tolong jelaskan organisasi yang Jepang bentuk dalam mobilitas penduduk untuk penduduk. Yang kita paling kenal dan tren adalah pembela tanah air. Itu aja. Tidak bicara Sudan lah, udahlah yang kita kenal aja PETA. Ya, tentara pembela tanah air yang paling keren. Terima kasih atas wawancaranya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peta konsep bab 3. Penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang meliputi latar belakang penjajahan Jepang, tujuan Jepang menjajah Indonesia, pemerintahan Jepang,
dan eksploitasi di bidang sosial dan ekonomi. Ada 3 latar belakang penjajahan yang disebut dengan gerakan 3A. Yang pertama, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Tujuan Jepang menjajah Indonesia. Yang pertama, sumber pemasok bahan mentah untuk industri dan mesin perang. Yang kedua, bagian dari kekuatan Jepang untuk membendung pasukan sekutu. Pemerintahan Jepang. Yang pertama, wilayah Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat. Yang kedua, wilayah Jawa di bawah pemerintahan Angkatan Darat. Yang ketiga, wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah pemerintahan Angkatan Laut. Eksploitasi di bidang sosial dan ekonomi. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya manusia. Yang ketiga, eksploitasi penduduk untuk mendukung perang. Keempat hal tersebut menimbulkan perlawanan rakyat Indonesia. Melalui organ pembentukan Jepang mengadakan gerakan bawah tanah, mengadakan perlawanan bersenjata. Masa penjajahan Jepang. Pertama, interaksi Indonesia dan Jepang pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1936, Sutarjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Bestur Pamongpraja Bumi Putra, mengajukan surat permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan Petisi Sutarjo. Isi petisi tersebut adalah meminta diadakannya konferensi antara wakil Indonesia dan Belanda untuk menyusun rencana pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia. Meskipun masih dalam lingkungan kekuasaan Belanda, pelaksanaan pemerintahan tersebut akan dijalankan selama 10 tahun atau sesuai dengan hasil konferensi. Pada tahun berikutnya, GAPI mengajukan usulan agar Indonesia parlemen. Kedua usulan tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Penolakan tersebut memperkuat dugaan kaum pergerakan nasional Indonesia bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak dapat diharapkan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Di pihak lain, Jepang sejak awal sudah menjanjikan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia. Kedua, masa pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia berdasarkan kebijakan imperialis Hakko Lebiu, Jepang bermaksud menjadikan Asia sebagai kesatuan wilayah di bawah pimpinannya. Guna mencapai tujuannya itu, Jepang membangun perasaan persaudaraan Asia. Di Indonesia, Jepang yang menyebut dirinya sebagai saudara tua, serta mempropagandakan Perang Pasifik sebagai Perang Asia Timur Raya. Mereka juga mempropagandakan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Sebagai negara industri, Jepang sangat membutuhkan bahan mentah untuk industrinya. Dengan kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Jepang tersebut. Selain faktor tersebut, sentimen terhadap imperialisme Barat di kawasan Asia turut mendorong Jepang untuk segera menduduki Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Setelah menguasai Indonesia, Jepang bermaksud membendung pengaruh imperialisme Barat di Asia. Tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. A. Menjadikan Indonesia sebagai sumber pemasok bahan mentah untuk industri dan mesin perang. Oleh karena itu, Jepang mengincar wilayah yang kaya minyak bumi, seperti Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan Timur, serta Palembang di Sumatera Selatan. B. Menggalang rakyat Indonesia menjadi bagian dari kekuatan untuk membendung gempuran pasukan sekutu yang identik dengan imperialisme Barat. Untuk itu, Jepang memberlakukan kerja paksa dalam membangun kubu pertahanan dan jaringan kereta api. Jepang juga melatih penduduk Indonesia dengan keterampilan militer. Pemerintahan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Letnan Jenderal Ter Porten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda,
menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Imamura. Perjanjian penyerahan berlangsung di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Peristiwa ini menandai dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah jatuh ke tangan Jepang, Indonesia berada di bawah pemerintahan militer Jepang. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia terbagi dalam 3 daerah pemerintahan sebagai berikut. A. Wilayah Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat yang berpusat di Bukit Tinggi. B. Wilayah Jawa di bawah pemerintahan Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta. C. Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah pemerintahan Angkatan Laut yang berpusat di Makassar. Ketiga, eksploitasi di bidang sosial dan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam, pengambilan bahan pangan dari rakyat secara besar-besaran untuk tentara membawa bencana bagi rakyat. Kebutuhan pangan rakyat di Jawa yang sudah tidak lagi mencukupi sejak tahun 1942 semakin bertambah parah. Jepang menganjurkan untuk memperbesar produksi pangan dengan membuka area baru. Lahan perkebunan tembakau, kopi, dan teh dipaksa untuk ditanami bahan makanan. Eksploitasi sumber daya manusia. Eksploitasi sumber daya manusia selama pendudukan Jepang dilakukan terhadap semua kalangan dalam masyarakat Indonesia, baik warga kota maupun desa. Mulai dari yang terpelajar sampai yang buta huruf, semua diperah untuk keperluan Jepang. Kelompok yang paling sengsara adalah Romusa. Mereka dipekerjakan secara paksa oleh Jepang, terutama di objek-objek militer untuk membangun lapangan terbang, kubu pertahanan, dan jalan kereta api. Tenaga Romusa ini kebanyakan diambil dari desa, terutama yang tidak bersekolah atau paling tinggi tamat sekolah dasar. Mobilisasi penduduk untuk mendukung perang. Seinendan. Pada tanggal 9 Maret 1943, Jepang mendirikan organisasi semi-militer bernama Seinendan. Pemuda yang menjadi anggota Seinendan berumur 14-22 tahun. Tujuan pembentukan Seinendan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun, di balik tujuan itu, Seinendan disiapkan untuk membantu Jepang dalam menghadapi serbuan pasukan sekutu. Fujinkai. Pengerahan tenaga untuk perang tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan. Untuk keperluan itu, pada bulan Agustus 1943 dibentuk Fujinkai yang anggotanya berumur 15 tahun ke atas. Para perempuan diberi latihan semi-militer. Keibodan. Para pemuda juga ada yang dimasukkan ke dalam kelompok khusus untuk mendapatkan pendidikan guna membantu tugas-tugas kepolisian. Kelompok khusus ini disebut Keibodan. Umur anggota yang diterima antara 20-25 tahun. Di Sumatera, Keibodan terkenal dengan nama Bogodan dan di Kalimantan dengan nama Borneo Konen Hakokudan. Heiho. Heiho adalah pasukan yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kemaharajaan Jepang pada tanggal 9 September 1942 dan mulai merekrut anggota pada 22 April 1943. Heiho pada awalnya dimaksudkan untuk membantu pekerjaan kasar militer seperti membangun kubu dan parit pertahanan serta penjagaan. Dalam perkembangannya, Heiho dipersenjatai dan dilatih untuk diterjunkan di medan perang. Peta. Peta adalah kesatuan militer yang dibentuk berdasarkan Moklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Bala Tentara 16, Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pelatihan pasukan peta dipusatkan di sebuah lembaga pendidikan militer yang bernama Jawa Boye Gyugun Kanbu Resentai yang berada di Bogor.
Berikut bukti video penjajahan Jepang di Indonesia. Keempat, bentuk-bentuk perjuangan melawan Jepang. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. A. Pusat Tenaga. Organisasi ini terdiri atas kalangan nasionalis yang dirangkul Jepang untuk mempropagandakan politik Hakko Ichiu kepada rakyat Indonesia. Mereka yang dirangkul adalah 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Karena diberi kesempatan berbicara di hadapan umum, mereka mempunyai peluang mengumpulkan massa yang lebih besar dari zaman penjajahan Belanda dahulu. B. Barisan Pelopor. Panglima Bala Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Jawa Hakkokai. Salah satu bagian dari Jawa Hakkokai adalah gerakan pemuda yang dikenal sebagai Barisan Pelopor. 2. Mengadakan gerakan bawah. Kegiatan yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, antara lain sebagai berikut. A. Menjalani komunikasi untuk memelihara semangat nasionalisme. B. Menyiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. C. Mempropagandakan semangat dan kesiapan untuk merdeka di kalangan rakyat. D. Memantau perkembangan perang Asia Timur Raya melalui siaran radio.
3. Mengadakan perlawanan bersenjata. A. Perlawanan rakyat Aceh. Saat Jepang menyerang, rakyat sedang melakukan sholat subuh. Dengan persenjataan pedang, kelewang, dan rencong, rakyat berhasil memaksa tentara Jepang mundur ke kota Lok Sumawe. Serangan kedua, tentara Jepang juga berhasil dipukul mundur. Pada serangan ketiga, tentara Jepang berhasil merebut desa Chot Plieng. Tengku Abdul Jalil dapat meloloskan diri. Namun, akhirnya ia gugur tertembak saat sedang melakukan sholat. B. Perlawanan rakyat Singaparna. Perlawanan rakyat Singaparna, Tasikmalaya, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Ia adalah seorang ulama yang tegas pendiriannya. Ia tidak bersedia melakukan seikerei, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang, dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Bagi Kiai Haji Zainal Mustafa, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kere! Bangun! Ini perbuatan musyrik. Walaupun 1000 senjata dan 1000 peluru kalian tembakkan kepada saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Saat ini rakyat kita sedang menderita, merana, dinista, diperkosa. Sudah saatnya kita untuk melawan, untuk berontak. Saya akan berjihad fisabilillah untuk kalian semuanya. Seorang pejuang harus membela yang hak. Dan kita semua rela mati untuk memperjuangkan agama Allah. Kita siap jihad fisabilillah untuk jalan Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah adalah mati. Sesungguhnya mereka adalah tetap hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Bahkan mereka penuh bahagia dengan keutamaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. C. Perlawanan prajurit PETA di Blitar. Perlawanan terbesar pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah perlawanan tentara PETA yang dipimpin oleh Sodancho Supriyadi pada tanggal 14 Februari 1945. Penyebabnya adalah anggota PETA tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat di daerahnya, terutama sanak keluarga prajurit Batalion PETA, Blitar, dan para pekerja Romusa.
Pada Maret 1944, pemerintah Jepang merasa jika peta melayani kepentingan Indonesia daripada Jepang. Bahkan terjadi pemberontakan di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Suprijadi. Pemberontakan tersebut diawali dengan keprihatinan Suprijadi terhadap nasib rakyat Indonesia khususnya di Blitar, Jawa Timur yang hidup sengsara di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang. Perlakuan rasis juga dialami oleh tentara peta yang notabene adalah bentukan pihak Jepang sendiri. Berdasarkan hal-hal itulah Suprijadi kemudian mengkonsolidasikan pasukannya untuk melakukan pemberontakan melawan tentara Kekaisaran Jepang. Suprijadi merencanakan aksi yang tak hanya sekedar pemberontakan saja, tetapi juga sebuah aksi revolusi yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, ternyata persiapan yang sudah direncanakan justru belum matang sepenuhnya. Ken Petai atau polisi rahasia Jepang sudah mencium aksi mereka. Suprijadi lantas cemas dan khawatir mereka malah ditangkap sebelum aksi dimulai. Memasuki tanggal 13 Februari 1945 malam, Suprijadi memutuskan pemberontakan harus dimulai. Siap ataupun tidak siap, inilah saatnya tentara peta membalas perlakuan tentara Jepang. Akhirnya pada tanggal 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat untuk melaksanakan pemberontakan. Pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, pasukan Suprijadi bahkan menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira Jepang. Markas Ken Petai juga ditembaki senapan mesin. Namun rupanya kedua bangunan itu sudah dikosongkan. Pemberontakan peta sendiri akhirnya tidak berjalan sesuai rencana. Suprijadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk menghentikan pemberontakan peta. Sodancho Muradi mengajukan syarat kepada Kolonel Katagiri, yakni senjata para pemberontak tidak boleh dilucuti Jepang, dan para pemberontak tidak boleh diperiksa atau diadili Jepang. Lalu Kolonel Katagiri pun setuju dan memberikan pedangnya sebagai jaminan. Akan tetapi, janji Katagiri ternyata tidak bisa diterima oleh komandan tentara Jepang. Mereka malah mengirim Ken Petai untuk mengusut pemberontakan peta dan Jepang pun melanggar janjinya. Pasca pemberontakan, sejumlah perwira dan prajurit peta dari Dai dan Blitar ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara untuk kemudian diadili secara militer di Jakarta. Untuk mengenang perjuangan pemberontakan tentara peta, pimpinan Sodancho Suprijadi tersebut, tepat di lokasi perlawanan didirikan monumen peta yang terdiri atas 7 buah patung tentara peta dalam posisi siap menyerang, di mana patung Sodancho Suprijadi diletakkan tepat di tengah monumen sebagai pemimpin pemberontakan peta. Dan pada tanggal 14 Februari dicatat dalam sejarah nasional Indonesia sebagai peringatan peristiwa pemberontakan pembela tanah air peta. Kelima, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. 2. Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia, awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda bangsa ini untuk melawan Jepang sendiri. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa resmi pemerintahan dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kesimpulan. Pertama, kemenangan Jepang atas Rusia menjadikan Jepang sebagai negara imperialis di Asia. Jepang ingin menguasai seluruh Asia termasuk Indonesia.
Bagi Jepang, Indonesia adalah pemasok bahan mentah untuk industri dan mesin perangnya. Kedua, selama masa pendudukan Jepang, sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia dieksploitasi habis-habisan. Selain itu, Jepang juga memobilisasi penduduk untuk tujuan perang dengan cara dilatih kemiliteran. Ketiga, guna menghadapi serangan sekutu, Jepang membentuk organisasi semi-militer yang anggotanya adalah orang Indonesia. Organisasi ini kemudian dimanfaatkan oleh tokoh nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keempat, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak negatif dan positif serta menimbulkan aksi-aksi perlawanan dari penduduk pribumi. Sebelum kami akhiri, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara, nan gugur remaja bangsa. Kau ku kenal, wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau jaya bagi Indonesia merdeka. Mengheningkan cipta selesai. It's not